warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC, Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Mudah-mudahan sahabat MOC saat ini dalam kondisi yang sehat, tetap bersemangat dan dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semuanya, saya menghaturkan permohonan maaf karena baru bisa membuat konten kembali. Dan kembali hari ini MOC hadir membersamai kebersamaan teman-teman semuanya. Sudah beberapa waktu konten kita tidak mengupload hal-hal yang baru. Bukan berarti kita kemudian lupa atau meninggalkan teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf karena ada mungkin pekerjaan yang lebih penting sehingga harus memilih prioritas. Dan akhirnya dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dalam channel ini. Sekali lagi kami haturkan permohonan maaf buat teman-teman semuanya. Dan saya juga menghaturkan terima kasih buat teman-teman yang senantiasa support, mendukung dengan adanya Mas Oji Channel ini. Sehingga hari ini perlu kita kabarkan berita gembiranya bahwa Mas Oji Channel sampai pada tahapan dimonetisasi oleh pihak YouTube. Dan ini tentu saja persembahan terindah buat teman-teman semuanya. Saya persembahkan Mas Oji Channel ini untuk sahabat MOC semuanya. Terima kasih atas segala support, segala dukungan, dan semuanya karena sahabat MOC. Mas Oji Channel, teman berbagi, motivasi, dan inspirasi. Baik teman-teman semuanya, hari ini kembali Mas Oji Channel ingin sharing dengan teman-teman tentang sesuatu yang cukup penting buat teman-teman khususnya yang sudah bekerja, mengabdi ataupun apapun namanya. Hari ini kita ingin sharing tentang 5 cara agar kita tetap bersemangat dalam pekerjaan kita. Apa itu? Yuk kita simak. Sebelumnya kita intro dulu ya. Yuk, intronya lewat. Nah teman-teman emosi sekalian, tentu saja bagi teman-teman yang sudah bekerja, kadang-kadang kita mengalami proses di mana semangat kita menurun. Semangat bekerja kita mengalami penurunan. Nah, entah apa masalahnya, entah apa alasannya, kadang-kadang kita juga mengalami hal demikian. Pastinya teman-teman juga mengalami. Bagaimana agar semangat itu tetap terjaga? Ini bisa menjadi alternatif bagaimana agar kita menjaga spirit semangat kita bekerja. Yang pertama adalah pikirkan untuk siapa Anda bekerja. Nah, motivasi terkuat adalah hadir ketika kita tahu kita bekerja sebenarnya untuk apa sih. Ya, motivasinya awalnya tentu bekerja adalah ibadah, tetapi lebih spesifik lagi, kita bekerja ini untuk siapa? Mungkin bagi teman-teman yang sudah menjadi kepala keluarga, kita bekerja karena ingin mencari nafkah untuk keluarga kita, untuk anak istri kita. Ya, bagi teman-teman yang lain, hadirkan motivasi dalam diri kita, siapa yang ingin kita jadikan alasan kenapa kita harus bekerja. Sehingga dengan alasan itu, kuat dalam diri kita, tidak lepas dari rasa semangat. Ketika semangat kita sudah mulai turun, maka hadirkan kembali, untuk siapa sih sebenarnya saya bekerja ini? Selain juga semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi alasan bagi keluarga, mungkin bagi orang-orang yang kita cintai, ini menjadi motivasi terkuat sehingga kita bisa bekerja dengan penuh semangat, bekerja dengan tetap mempertahankan semangat kita di dalam mengabdi, di dalam berjuang, di dalam mencari nafkah rezeki. Itu teman-teman. Yang kedua, bagaimana cara agar kita menjaga ritme semangat kita bekerja? Ternyata adalah yang kedua, selalulah berpikir positif. Nah, lagi-lagi pikiran positif teman-teman. Lagi-lagi pikiran positif yang harus kita pertahankan di dalam diri kita. Bangkitkan semangat dalam diri kita itu. Ya, bangkitkan semangat dalam diri kita itu untuk senantiasa berpikir positif. Kalau kita selalu berpikiran negatif tentang dunia pekerjaan kita, kenapa pekerjaan kita begitu berat, kenapa teman kita menjadi lebih ringan, yang hadir nanti akhirnya adalah iri, dengki, perasaan-perasaan negatif. Kita ingin menjaga ritme semangat itu, maka jauhkan dari perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran negatif terhadap teman-teman lingkungan pekerjaan kita. Fokus saja dengan pekerjaan kita dan hadirkan selalu semangat untuk berpikir positif bahwa kita bekerja sesuai dengan tugas dan pengabdian kita. Tidak ada lagi alasan untuk kita tidak bersemangat karena kita selalu menghiasi diri kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Yakinlah teman-teman bahwa tidak ada pekerjaan yang berat yang tidak bisa diselesaikan.
Ya, tumbuhkan keyakinan dalam diri teman-teman semuanya bahwa semua pekerjaan itu bisa dituntaskan, bisa diselesaikan dengan bersama-sama, bekerja sama dengan rekan-rekan kerja yang lain. Tidak ada pekerjaan yang terlalu berat yang tidak bisa diselesaikan oleh kita. Maka jangan sampai kita berpikir negatif sehingga kita merasa bahwa ini pekerjaan terlalu berat, ini nggak mungkin diselesaikan. Hadirkan selalu pikiran positif dalam diri kita, maka kita akan menjadi lebih semangat lagi untuk bekerja dan menyelesaikan segala tugas-tugas yang diberikan dengan tuntas. Jadi teman-teman jangan pernah menyerah, ya. Jangan pernah menyerah hanya karena pekerjaan-pekerjaan berat. Berpikir positif akan menumbuhkan kebahagiaan atau rasa senang dalam bekerja. Senyum kita akan terus ada ketika kita selalu berpikir positif. Jangan sampai kita bekerja tidak tersenyum, ya. Bekerja dengan muka cemberut itu akan menghadirkan aura yang negatif dalam diri kita. So, kita harus bekerja dengan bahagia, bekerja dengan gembira, maka hadirkan selalu pikiran-pikiran yang positif di dalam diri kita. Yang ketiga, bagaimana menjaga ritme semangat kita? Ternyata yang ketiga adalah berada di lingkungan pekerja keras. Jangan sampai kita salah berada di lingkungan mereka-mereka yang bekerja malas. Beda ya, pekerja keras, pekerja yang malas. Nah, kita berada dalam sebuah pekerjaan di mana lingkungan kita mempengaruhi diri kita. Lingkungan pergaulan kita itu sangat mempengaruhi semangat kita dalam bekerja. Bukan hanya lingkungan dalam pergaulan bermain, tapi lingkungan pekerjaan juga ternyata berpengaruh di dalam ritme semangat kita. Maka teman-teman harusnya menghadirkan diri dalam teman-teman lingkungan yang semangat bekerjanya. Jangan sampai kita malah berada di dalam lingkungan teman-teman yang mungkin tidak bersemangat, ya, malas dan sebagainya. Aura semangat itu akan menular dalam diri kita manakala kita berada di dalam lingkungan orang-orang yang selalu tumbuh bersemangat di dalam pekerjaannya. So teman-teman, kita harus betul-betul menjaga pergaulan di dalam pekerjaan kita itu agar terus berada dalam semangat yang tinggi, semangat yang selalu terjaga ritmenya. Salah satunya adalah bagaimana kita memilih lingkungan pergaulan kita berada dengan teman-teman yang bekerja keras. Tanpa sadar, teman-teman, ketika kita berada di dalam pergaulan teman-teman yang bekerja keras, semangat juang kita akan juga tumbuh, kemudian menumbuhkan juga daya kreativitas, inovasi-inovasi yang ada. Ini karena terbentuk dalam lingkungan teman-teman yang juga penuh dengan kreativitas. Jadi, kalau kita berada di dalam teman-teman yang semangatnya bagus, insya Allah semangat kita juga akan terjaga, daya tahan kita untuk terus berjuang juga ada, ditambahkan lagi dengan semangat berinovasi, semangat berkreativitas, agar kita menemukan cara-cara terbaik untuk menuntaskan pekerjaan dan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita. Itu teman-teman. Yang keempat, apa dan bagaimana cara agar menumbuhkan semangat dalam pekerjaan kita? Yang keempat adalah berilah penghargaan terhadap diri kita atas usaha, atas hasil dari kerja kita. Layaknya kita harus juga memberikan penghargaan kepada diri kita atau apresiasi kepada hasil yang sudah kita capai. Bukan hanya atasan, mungkin rekan kerja atau orang lain yang memberi apresiasi kepada kita, tapi selayaknya lah kita juga memberi apresiasi kepada diri kita atas usaha yang sudah kita lakukan, atas pekerjaan yang sudah kita tuntaskan. Nah, bagaimana caranya? Bisa saja teman-teman meluangkan waktu untuk relax, memberi kesempatan kepada badan kita untuk beristirahat atau refreshing, ya. Bagaimana? Banyak cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa kembali bersemangat lagi dengan memberi apresiasi kepada diri, memberikan kesempatan bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, maka selayaknya lah kita mendapatkan apresiasi yang terbaik dalam diri kita. Nah, jadi teman-teman bisa mencoba tuh di rumah, bagaimana agar kita selalu bersemangat kerja dengan cara memberi apresiasi atau penghargaan kepada diri kita sendiri. Jika orang lain mungkin belum mengapresiasi kita, kita juga yang harus bisa mengapresiasi diri kita, ya. Apa yang sudah kita capai tentu adalah hasil dari kerja yang sudah kita lakukan. Maka berilah ruang untuk diri kita mengapresiasi diri, merefleksikan diri kita bahwa kita harus lebih baik lagi ke depannya. Nah, penghargaan itu banyak caranya, seperti tadi saya sempatkan untuk kita relax, ya. Kita mungkin bisa refreshing, jalan-jalan mungkin, atau mengambil momen-momen bersama keluarga, atau mungkin membeli barang-barang yang kita anggap sebagai sesuatu yang menjadi apresiasi untuk kita. Itu sah-sah saja dan bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya. Jadi tumbuhkan semangat untuk selalu mengapresiasi hasil karya yang sudah kita lakukan, hasil kerja yang sudah kita selesaikan. Itu teman-teman. Yang kelima, bagaimana agar kita terus terjaga ritme semangatnya? Ternyata yang kelima adalah jangan mudah untuk mengeluh. Ini cara yang paling sering kita lakukan agar semangat kita itu terjaga.
Di antara kita mungkin teman-teman masih banyak yang sering mengeluh dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Maka agar ritme semangat itu tetap terjaga, yuk mulai dari sekarang kita hindari mengeluh. Karena mengeluh itu sebenarnya bisa menumbuhkan rasa tidak percaya diri. Mengeluh itu bisa menurunkan rasa semangat dalam diri kita. Maka hindarilah yang namanya mengeluh. Buat apa mengeluh kalau tidak menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita? Apakah dengan mengeluh kemudian lantas pekerjaan-pekerjaan kita selesai? Tentu saja tidak. Maka teman-teman, cara yang kelima yang bisa kita lakukan agar semangat kita tetap terjaga adalah jangan sampai kita mengeluh. Nah, itu tadi teman-teman 5 cara yang sudah kita sampaikan, kita sharingkan hari ini, bagaimana cara agar kita tetap terjaga semangat dalam bekerjanya. Yuk, mulai dari sekarang kita berupaya untuk tetap bersemangat, tetap menjaga ritme agar semangat dalam bekerja kita menjadi lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi. Saya kira itu teman-teman semuanya yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, mudah-mudahan yang sedikit ini ya, 5 cara bagaimana agar kita tetap terjaga semangatnya bisa menjadi inspirasi, motivasi, dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sebelum berakhir, teman-teman izinkan saya untuk mengaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah support dan mendukung channel ini sehingga channel ini sampai pada tahap sekarang ini. Dan ini semua adalah penyemangat bagi saya untuk terus berbagi, terus membersamai teman-teman semuanya. Sekali lagi, terima kasih banyak atas segala dukungan, support dari teman-teman. Bagi teman-teman baru saja membuka channel ini, jika teman-teman merasa bahwa channel ini bermanfaat, yuk kita bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe biar kita semakin bersemangat lagi. Sekali lagi terima kasih dan kita akhiri. Saya pamit, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MOC, saya mengaturkan terima kasih atas segala dukungan, atas segala support yang sudah diberikan sehingga kali ini MOC sampai pada tahap monetisasi dari pihak YouTube. Sekali lagi, ini adalah persembahan terbaik untuk sahabat MOC sekalian dan menjadikan saya terus bersemangat untuk senantiasa berbagi dan menemani kebersamaan teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan atas segala upaya-upaya kita dan diberikan keridhaan Allah SWT.